Hai, Pada saat Perang Dunia Kedua, nafsu Nazi Jerman untuk menguasai seluruh daratan Eropa ternyata memicu Italia, yang juga ingin meluaskan wilayah jajannya di wilayah Afrika Utara. Tapi kemauan Italia untuk meluaskan wilayah jajahannya itu hanya dipandang sebelah mata oleh Hitler. Ketika pada September 1940, pasukan Italia yang berbasis di Libya menyerbu Mesir. Tindakan yang oleh Hitler dianggap sembrono itu segera memicu masalah. Diktator Italia Mussolini, yang juga rekan Hitler, semula berniat menyerbu Mesir untuk menunjukkan bahwa pasukan Italia juga mampu menguasai wilayah lain, seperti yang telah dilakukan Nazi Jerman. Untuk membuat kejutan, Mussolini sengaja tidak memberitahu Hitler. Tapi di medan tempur Mesir, pasukan Italia ternyata harus berhadapan dengan pasukan koloni Inggris yang lebih berpengalaman dalam pertempuran. Gerak maju pasukan Italia yang dimotori oleh Army X-10 dengan cepat berhasil dipukul mundur pasukan Persemakmuran Inggris untuk wilayah barat di bawah komando Jenderal Wavell yang melancarkan serangan balasan lewat operasi bersandi Operation Compass. Dalam pertempuran sengit yang berlangsung selama 2 bulan, pasukan Italia yang terpukul mundur hingga melintasi perbatasan Libya Mesir, bahkan harus kehilangan wilayah provinsi di Libya, Cyrenaica yang terletak 800 km dari perbatasan. Tapi gerak maju pasukan Persemakmuran Inggris terpaksa dihentikan karena pasukan Nazi Jerman mulai mendarat di Yunani, yang saat itu masih merupakan koloni Inggris. Karena butuh kekuatan pasukan tambahan, sebagian pasukan Western Desert Force kemudian segera dikirim ke front Yunani. Pengiriman sebagian besar pasukan Persemakmuran Inggris ke Yunani membuat pasukan yang berada di Cyrenaica direorganisasi dan merupakan kekuatan pasukan tempur yang bersifat defensif. Pasukan yang dikirim ke Yunani adalah New Zealand Kedua Division dan Australian Ke-6 Division di bawah komando Letjen Sir Henry Maitland Wilson. Tidak hanya kekuatan tempur lapis baja yang semula dikerahkan dalam Operation Compass, British Ke-7 Armored Division juga ditarik untuk memperkuat wilayah Delta Nil. Untuk memperkuat pasukan Persemakmuran Inggris, kemudian didatangkan pasukan pengganti, British Kedua Armored dan Australian Ke-9 Infantry Division, untuk ditempatkan di Cyrenaica, di bawah komando Letjen Philip Nem. Tapi dua kekuatan pasukan pengganti itu kurang pengalaman tempur, kurang persenjataan, dan kendaraan tempur lapis baja yang dimiliki untuk sebuah divisi juga tidak memadai. Dalam kondisi kekuatan pasukan Persemakmuran Inggris di Cyrenaica kurang memadai, Italia yang kemudian meminta bantuan tempur dari Jerman ternyata mendapat respon yang cepat dari Hitler. Meskipun telah kesal dengan ulah Mussolini, Hitler memutuskan mengirimkan bala bantuan secepatnya. Lewat operasi militer bersandi Operation Alpine Violet, Hitler memerintahkan agar bantuan militer berupa tank dan persenjataan segera dikirim ke front Italia, dan selanjutnya ditempatkan di Afrika Utara. Di bawah pimpinan pasukan tempur yang sedang naik daun namanya, Marsekal Erwin Rommel. Kekuatan pasukan Nazi pun kemudian dikirim menuju Tripoli, baik laut-laut maupun udara. Rommel yang telah membuktikan kemampuan tempurnya di medan tempur Prancis, lewat serbuan kilatnya Blitzkrieg, diharapkan menerapkan operasi serupa di Libya dan Mesir, di Afrika Utara. Sebelum dikirim ke medan tempur Afrika Utara yang didominasi padang pasir, kendaraan tempur dan tank-tank Nazi pun sudah dimodifikasi sesuai lingkungan tempurnya. Pada 14 Februari 1941, satuan-satuan pasukan elit Nazi di bawah komando Rommel dan dinamai Afrika Korps mulai tiba di pelabuhan Tripoli. Sebelum dikirim ke Tripoli, logistik dan persenjataan serta personel pasukan Nazi terlebih dulu dikumpulkan di Italia, lalu diseberangkan melintasi Laut Mediterania. Peralatan tempur yang dibawa Afrika Korps Nazi betul-betul menunjukkan pasukan yang sudah kenyang pengalaman, seperti meriam anti-tank, ratusan kendaraan lapis baja, tenda militer untuk turun, dan lain-lain. Meskipun tidak ada serangan udara dari Inggris, penurunan logistik dan peralatan tempur dari kapal dalam kondisi siaga penuh, dan siap menghadapi gempuran udara. Untuk mengusir pasukan Persemakmuran Inggris dari Cyrenaica, pasukan Italia sendiri menyiapkan satu divisi tempur pasukan lapis baja, Trento Division, yang dipersenjatai tank-tank ringan M13. Untuk menaikkan moral tempur pasukan Italia yang telah terpukul mundur dari front Mesir,
Pada keesokan harinya, Rommel memerintahkan pasukan gabungan Nazi Jerman dan Italia yang diantaranya diperkuat oleh satuan-satuan pasukan berbangsa Arab untuk melaksanakan parade militer. Selama seminggu, pasukan dan persenjataan Afrika Korps termasuk pesawat-pesawat tempur terus berdatangan di Tripoli. Pasukan lapis baja Nazi yang kemudian menyusul tiba di Tripoli dan disambut gegap gempita oleh pasukan Italia. Agar mengesankan pertahanan yang kuat dan invasif, Rommel memerintahkan penempatan tank-tank tersebut di setiap blok kawasan Tripoli. Jumlah tank Afrika Korps yang dikirim ke Tripoli menurut penilaian Rommel sesungguhnya masih kurang, dan untuk menutupi kelemahan itu, ia memerintahkan para perwira Panzer Regiment untuk membuat tank palsu atau dummy tank, dan selanjutnya ditempatkan di seluruh penjuru Tripoli. Tujuan Rommel adalah ketika pesawat-pesawat pengintai Inggris melaksanakan pemotretan udara, mereka akan mengira tank palsu yang disiagakan di setiap sudut kota merupakan tank sungguhan, sehingga harus berpikir dua kali jika pasukan Persemakmuran Inggris akan melakukan invasi. Taktik tipu daya menggunakan tank-tank palsu yang diterapkan Rommel ternyata berhasil, karena pasukan Inggris dan sekutunya menjadi pasukan yang menunggu untuk diserbu, dan bukannya berinisiatif untuk menyerbu. Sewaktu akan melancarkan serbuan kilat ke posisi pasukan Persemakmuran Inggris di Cerrenica, jumlah tank dan panzer yang tiba di Tripoli sebenarnya belum memadai, karena hanya ada sekitar 150 panzer. Tapi Rommel berprinsip inisiatif menyerbu harus segera diambil sebelum didahului oleh pasukan Inggris. Apalagi jika serbuan kilat itu berhasil, moral pasukan gabungan Nazi Italia pasti akan naik drastis. Dan moral itu sangat penting untuk mendukung semangat tempur di medan gurun dalam jangka panjang. Kendati dari sisi kekuatan tempur Rommel merasa belum siap, pada bulan Maret hingga April serbuan kilat pun dilancarkan terhadap pasukan Persemakmuran Inggris. Dalam serangan itu, kekuatan lapis baja Rommel yang didukung pasukan lapis baja Italia ke-102 Motorized Division Trento berhasil menghancurkan kekuatan lapis baja kedua Armored Division dan sekaligus memukul mundur pasukan Persemakmuran Inggris. Komandan pasukan Inggris yang membawai pasukan di wilayah Mesir, Letjen Richard O'Connor bahkan tertangkap, sehingga pasukan Persemakmuran Inggris harus melakukan reorganisasi terhadap kekuatan militernya di Afrika Utara. Markas besar pasukan Persemakmuran Inggris di Cerrenica ditutup dan diambil alih oleh Western Desert Force di bawah komando Letjen Noel Beresford Pierce. Pasukan Australia, ke-9 Infantry Division yang bergerak mundur kemudian bertahan kembali di benteng yang berlokasi di pelabuhan Tobruk. Sedangkan sisa-sisa pasukan Persemakmuran Inggris lainnya terus bergerak mundur sejauh 160 km dan bertahan di sebelah timur kota Solum dekat perbatasan Libya Mesir. Sebagai kota pelabuhan penting untuk menyuplai logistik dan pasukan Jerman Italia kemudian mengepung Tobruk. Di tengah pasukan Nazi Italia yang sedang mengepung Tobruk, satu grup pasukan tempur Nazi Camp Group di bawah komando Maximilian von Harp terus menggempur pasukan Persemakmuran Inggris. Gerak maju pasukan Camp Group yang demikian semangat dengan cepat berhasil menggulung pasukan lawan di Fort Capuzzo, lalu melintasi wilayah Bardia untuk selanjutnya bergerak menuju wilayah Mesir. Pasukan Persemakmuran Inggris yang bertahan di Solom pun kocar-kacir dan terus bergerak mundur untuk mempertahankan wilayah strategis Halfaya Pass. Taktik yang diterapkan pasukan tank Marsekal Erwin Rommel dengan menggunakan tank-tank palsu serta serbuan kilatnya ternyata berhasil, dan Hitler pun menaikkan pangkat Rommel menjadi Jenderal Bintang 3.